Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini datang dari seorang narasumber, sebut saja dia namanya Asmi. Tentu itu adalah nama samaran. Dan Asmi ini mempunyai pengalaman seram dan mistis saat dirinya merantau ke kota orang. Dan beruntungnya si Asmi ini adalah korban yang berhasil selamat dari kejadian kelam itu. Dan inilah kisah selengkapnya yang Mang Ripan akan coba ceritakan ulang kembali. Tahun 2008, Agustus tanggal 20, di sebuah kota, seorang wanita bernama Asmi baru saja turun dari bus yang ditumpanginya. Dia kemudian menuju ke salah satu warung makan yang ada di situ untuk sekedar sarapan. Dirinya kemudian memesan makanan menu biasa yang tentunya harganya juga murah dan juga segelas teh hangat dengan kondisi warung yang kala itu masih sepi orang. Dan sembari makan, Asmi kemudian juga nanya kepada bapak-bapak di situ tentang informasi kos-kosan yang ada di sekitar situan. "Permisi Pak, maaf mau numpang nanya, kira-kira di sekitar sini ada kosan gak ya Pak?" "Oh, ada Mbak. Kira-kira 500 meter dari terminal, di situ ada sebuah perkomplekan yang disewakan untuk kos-kosan." "Oh, gitu ya Pak. Berarti nanti tinggal lurus saja ke sana kan Pak?" Si bapak itu pun kemudian menganggukkan kepala. Dan Asmi pun kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan setelah hening sesaat, kemudian bapak-bapak itu bertanya kembali kepada si Asmi. "Mbaknya ini kalau boleh tahu perantau baru ya?" "Iya Pak, saya kesini mau nyari kerjaan." "Lah terus apakah sudah dapat Mbak?" "Belum Pak, rencananya memang dadakan dari rumah dan di sini sekalian nyari dulu." "Oh gitu, ya sudah Mbak, saya doakan semoga cepat dapat pekerjaan. Dan satu pesan saya Mbak, selalu jaga diri baik-baik karena di kota ini banyak sekali bahaya." Asmi pun mengangguk dan tersenyum, tanda ia mengiyakan nasihat yang dituturkan oleh bapak itu. Dan singkatnya usai makan sudah selesai, Asmi pun kemudian membayar dan dia kemudian beranjak mencari tukang ojek untuk minta diantarkan ke lokasi yang dimaksud oleh bapak warung tadi. Dan untungnya tukang ojek yang ia tanyai tahu tentang lokasi yang dimaksud olehnya dan mereka pun langsung segera beranjak dari situ. Namun sialnya, setibanya dia di lokasi perkomplekan tersebut, usai keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, ternyata kosan yang ada di situ sudah penuh dan sesak. Wajar karena memang pada saat itu banyak juga perantau dari daerah lain yang juga mengundi nasib di kota ini. Alhasil Asmi pun harus mencari ke tempat lain dan untungnya ojek itu ada referensi. Si abang ojek itu pun membawa Asmi menuju ke perkomplekan yang hampir mendekati pasar kota. Di sana ada perumahan yang rumahnya saling berjejer-jejeran dan ukurannya umum, selayaknya kos-kosan biasa. Usai bertanya, Asmi pun akhirnya mendapatkan kosan di salah satu rumah yang berjejer 3 dan tingkat kala itu, yang jumlah kamarnya ada 6. Kemudian Asmi pun membayar uang kosannya selama 2 bulan sekalian pada Ibu Siti, pemilik kosan itu. Dan setelahnya Asmi juga membayar abang ojek dan bahkan memberinya uang lebih sebagai tanda terima kasih karena mau mengantarnya ke sini. Dan singkat waktu, pada malam harinya usai menata semua barang-barang yang seadanya itu, Asmi kemudian rebahan sejenak dan untungnya di kamar itu sudah disediain dispenser sama lemari mini. Lumayan daripada harus beli sendiri. Setelahnya dia merasa lapar, Asmi pun kemudian memutuskan untuk keluar untuk mencari makanan di warung yang kebetulan ada tak jauh dari situ. Asmi ini kebagian kamar di lantai 2, makanya dia harus turun tangga lebih dulu dan kosan kala itu masih sepi. Mungkin penghuni yang lain ada yang sudah tidur karena capek bekerja atau mungkin ada juga yang lagi berangkat karena shift malam. Dan mungkin Asmi akan kenalan sama mereka nanti pas waktu pekan ketika hari sedang libur. Setibanya dia di warung, dia pun juga kenalan sama ibu pemilik warung itu yang bernama Bu Sarti. Dan untungnya Bu Sarti ini ramah kepadanya. "Bu, saya pesen nasinya 1 porsi ya." Mbaknya ini pendatang baru ya? Kok saya baru lihat?" tanya Bu Sarti.
Iya Bu, kenalin nama saya Asmi dan saya baru nyampe tadi Bu. Salam kenal juga ya Mbak, nama saya Bu Sarti. Kemudian mereka pun berbincang-bincang ringan hingga pada akhirnya Bu Sarti pun menanyakan pekerjaan si Asmi. Mbaknya ini kerja di mana? Saya belum dapat kerjaan Bu, saya datang ke sini sambil sekalian nyari-nyari Bu. Kemudian Bu Sarti pun terdiam sesaat sambil memikirkan sesuatu. Kemudian dia berucap kembali. Gimana kalau mbaknya ikut kerja anak saya saja besok di tempat kerja anak saya? Emangnya kerja apa ya? Anak ibu kerjanya di salah satu warung makan, tempat biasa transit bus antar kota. Mendengar peluang itu, Asmi pun tidak menyia-nyiakannya. Asmi pun kemudian mengiyakan dan dia berkata bahwa nanti besok pagi-pagi sekali dia akan langsung datang ke warung. Dan singkatnya setelah selesai makan, Asmi pun kemudian membayar dan segera kembali pulang ke kosan untuk rehat mempersiapkan esok hari. Namun sebelum dirinya tidur, dia beranjak untuk ke kamar mandi untuk cuci muka. Dan ketika dirinya sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia mendengar ada suara tembok yang sedang dipaku. Sontak Asmi pun terkaget dan buru-buru dia menyelesaikan cuci mukanya dan segera keluar dari kamar mandi. Dia celengukan ke sana kemari mencari sumber suara, namun tidak didapati apapun. Bahkan dirinya sempat mengintip ke jendela kamarnya, mengintip ke arah luar. Tidak ada orang sama sekali di luar. Dia pun akhirnya merinding, hingga kemudian dia memutuskan untuk beranjak ke kasur dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Singkat waktu, esok paginya, Asmi sudah siap-siap hendak menuju ke warungnya Bu Sarti. Namun saat dirinya keluar kamar, dia ketemu tetangga kosannya yang jumlahnya 4 orang. Mereka adalah Ana, Cantika, Puput, dan Bila. Dan masing-masing dari mereka menempati satu kamar. Dan kala itu mereka lagi sarapan bersama di bawah. Akhirnya Asmi pun menyapa mereka dan kenalan. Dan untungnya mereka menyambut ramah kedatangan Asmi di situ. Dan karena ada sesuatu yang mengganjal bagi Asmi, yakni tentang kamar nomor 3, ia penasaran apakah di kamar itu ada orangnya juga. Dia pun langsung menanyakan kepada mereka. Oh iya mbak, itu di kamar nomor 3 ada orangnya enggak? Kosong mbak, cuma ada kita-kita aja. Mendengar hal itu, Asmi pun hanya menganggukkan kepalanya. Hingga beberapa saat dia pun teringat kalau dirinya harus segera menuju ke warungnya Bu Sarti. Oh iya, aku lupa. Aku pamit pergi dulu ya, soalnya aku mau ke warung mau ketemuan sama Bu Sarti. Mereka semua pun mengiyakan ucapan si Asmi. Dan setelahnya Asmi pun langsung beranjak pergi menuju ke warung. Dan setibanya di warung, ternyata Nila, anaknya Bu Sarti sudah menunggu dari tadi. Kemudian mereka pun langsung pergi berangkat ke tempat Nila bekerja. Sesampainya di rumah makan tempat Nila bekerja, Nila langsung kenalin Asmi kepada bosnya yang katanya mau kerja di situ. Pak Haji, ini Pak, namanya Asmi, dia yang mau kerja bareng sama saya, ucap Nila pada Haji Ali. Beliau adalah pemilik rumah makan tersebut. Dan untungnya kala itu Haji Ali langsung menerima Asmi untuk bekerja di situ. Namun Asmi harus menjalani masa training selama 1 bulan. Dan jikalau kerjanya bagus, maka dia akan terus bekerja di situ. Namun jika tidak, ya terpaksa dia akan diberhentikan. Dan Asmi pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Haji Ali bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin dalam 1 bulan ini. Dan semenjak itulah, Asmi kini benar-benar giat kerja di situ. Bahkan dia terlihat sangat rajin sekali, bersih-bersih ke sana kemari padahal tidak disuruh. Hingga pada akhirnya 1 bulan pun telah lewat. Dan dia benar-benar dinilai bagus banget kerjanya. Dan akhirnya Asmi pun sudah diterima bekerja di situ untuk seterusnya. Bahkan di hari-hari berikutnya, Asmi juga sudah akrab dengan teman-teman kosannya. Dan bahkan mereka kini sering nongkrong bareng di depan kosan waktu sedang libur kerja. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Semua penghuni kos dibuat terkejut usai mendapat kabar kalau Bu Siti pemilik kosan telah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Dan mulai semenjak itulah kepengurusan kosan di situ diurus oleh suaminya yang bernama Pak Hadi.
Namun kepengurusan Pak Hadi menurut mereka terasa sangat kurang. Terkadang jika ada keluhan atau semacamnya, penanganannya selalu lama. Dan yang paling membuat mereka risih adalah Pak Hadi yang suka genit kalau nagih uang bulanan kosan di situ. Dan seperti yang terjadi pada awal bulan ini, kebetulan itu adalah hari Minggu dan semuanya sedang ada di kosan. Dan ketika Pak Hadi menagih ke Cantika dan Bila, dia selalu merayu dan menggodanya. Kadang juga selalu memujinya secara berlebihan. Cantika dan Bila bukannya tidak suka dipuji, melainkan aneh saja kalau yang memuji mereka adalah seorang bapak-bapak tua, dan itu adalah hal aneh baginya. Ya, meskipun Pak Hadi juga genit kepada yang lain, tapi genitnya itu lebih parah ketika menagih uang ke Cantika atau Bila. Dan mungkin alasannya karena si Cantika dan Bila ini memiliki paras yang cantik serta tubuhnya yang berisi. Dan itu membuat lelaki manapun bahkan mesti tertarik ketika memandang mereka, termasuk si bapak pemilik kosan ini. Singkat cerita, malam itu Asmi sudah tertidur karena dia capek. Namun pada saat tengah malam, dia terbangun ketika dirinya kebelet buang air kecil. Dia pun kemudian beranjak dari tidurnya dan menuju ke kamar mandi. Namun saat dirinya sedang melangkah ke arah kamar mandi, dia mendengar seperti ada suara langkah kaki yang tepat berada di belakang tubuhnya. Dia pun kemudian langsung menoleh, namun ternyata tidak ada apapun di situ. Dia pun bergidik ngeri, namun masih tetap melanjutkan menuju ke kamar mandi. Namun ketika dirinya sudah berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar mandi. Dia pun heran siapa yang mengetuk pintu tersebut, karena dia hanya tinggal di kamar itu sendirian. Buru-buru dia menyelesaikan urusannya di kamar mandi, kemudian dia langsung membuka pintu kamar mandi. Namun ternyata di situ tidak ada siapapun. Padahal awalnya dia sempat mengira kalau itu adalah teman tetangga kosannya, karena memang pintu kamarnya tidak dikunci. Namun ternyata dugaannya itu salah. Dan kejadian itu pun membuat dirinya seketika merinding. Dan buru-buru dia segera beranjak ke atas kasur dan langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Dan singkat cerita, pada suatu malam, Cantika yang sedang dudukan di teras kosannya, dia merasa gerah karena di dalam terasa panas sekali. Dia pun dudukan sambil mainan HP dan tiba-tiba saja dia mencium bau yang sangat busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Mendadak dia pun langsung merinding. Ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Ia lantas penasaran dan kemudian menolehkan tubuhnya ke arah belakang. Dan ketika dia menoleh, dia mendapati di sana sudah ada sosok yang berdiri dengan wajah yang menyeramkan. Bahkan kedua matanya menatap tajam ke arah Cantika. Akhirnya Cantika pun langsung berteriak kencang sekali. Hingga pada akhirnya dia pun jatuh pingsan. Hingga pada akhirnya dia pun ditemukan Ana yang baru pulang kerja dan langsung dibawanya menuju ke kamarnya. Singkat cerita, berbulan-bulan kemudian tiba-tiba Ana ini pamitan sama mereka semua. Dia katanya mau pulang kampung dengan alasan dirinya itu dijodohkan oleh pasangan pilihan orang tuanya. Maka berkuranglah satu kawan mereka di situ. Mereka pun sedih dan bakalan kangen banget. Dan menyusul 1 bulan setelahnya, Puput juga nyusul pulang kampung. Namun bukan karena mau menikah, melainkan kontraknya di situ sudah selesai dan katanya dia mau buka usaha sendiri di kampungnya. Maka tambah sepilah kosan itu. Dan yang tersisa hanyalah Asmi, Cantika, dan Bila. Dan terkadang mereka pun memilih ngumpul bareng. Dan singkat waktu, pada suatu malam ketika sedang malam minggu, besoknya libur kerja semua, mereka bertiga ngumpul di dalam kosannya Cantika. Dan mereka pun dongengan di sana. Namun tiba-tiba mereka dibuat ketakutan ketika mendengar ada suara misterius yang terdengar di arah luar kosan. Mereka yang merasa ketakutan akhirnya memilih untuk segera beranjak ke kasur dan bersembunyi di balik satu selimut yang digunakan mereka bertiga. Hingga saking ketakutannya mereka malah tertidur usai tutupan selimut. Namun pada tengah malamnya, tiba-tiba Cantika ini terbangun karena dia ingin buang air kecil. Dia pun kemudian segera menuju ke kamar mandi.
Namun ketika ia melangkah, dirinya seperti merasa sedang diikuti oleh sesuatu. Namun ketika Cantika menoleh ke arah belakang, dia tidak mendapati apapun di sana. Buru-buru dia pun segera menuju ke kamar mandi dan bergegas untuk menyelesaikan buang air kecilnya sambil menahan mata yang masih mengantuk. Dan usai setelah buang hajat, ketika Cantika membuka pintu kamar mandi, dia dibuat terkejut ketika mendapati sosok wanita yang mengenakan pakaian lusuh dengan wajah yang menyerupai almarhumah Bu Siti, yakni suami dari Pak Hadi, pemilik kosan ini sebelumnya. Tubuh Cantika langsung terbujur kaku hingga pada akhirnya dia pun jatuh pingsan di depan pintu kamar mandi. Hingga beberapa saat setelahnya si Asmi juga terbangun dan dia menemukan kawannya itu tergeletak di depan pintu kamar mandi. Dia pun kemudian mencoba menyadarkannya dengan mengoleskan minyak kayu putih tepat di hidungnya Cantika. Dan setelah tersadar, dia pun langsung segera diajak kembali menuju ke kamar dan melanjutkan tidur pada malam itu. Dan tanpa mereka sadari, ternyata gangguan-gangguan yang terjadi di dalam kosannya itu adalah akibat dari sesuatu yang sedang dijalani oleh Pak Hadi yang ternyata melakukan sesuatu yang menyimpang agama. Singkat cerita, pada suatu hari ketika Asmi berada di kos sementara Bila belum balik kerja, Asmi tidak sengaja melihat kedatangan Pak Hadi yang lagi nyamperin ke kamarnya Cantika, dan Cantika pun terlihat keluar dari kamar. Kemudian Pak Hadi memberikan sebuah box makanan kepada Cantika. Cantika pun hanya menerimanya dengan wajah yang sebenarnya risih melihat kedatangan Pak Hadi. Namun setelah mengucapkan terima kasih, dia langsung masuk ke dalam kamar dan tidak menghiraukan Pak Hadi yang masih berdiri di depan pintu. Hingga selang beberapa saat kemudian, Pak Hadi pun kemudian pergi sendiri dari tempat itu. Dan pada malam harinya, Asmi dan Bila pun langsung meledek Cantika gara-gara makanan pemberian dari Pak Hadi yang ternyata Bila sudah diceritakan oleh si Asmi tadi sepulang dari kerja. Cantika pun yang merasa kesal diledek oleh kedua temannya tersebut langsung menimpuk mereka dengan buku yang sedang dipegangnya. Dan setelah bergurau, mereka semua pun akhirnya pergi keluar untuk mencari makanan. Dan ketika malam sudah mulai larut, mereka semua sudah kembali ke kamarnya masing-masing. Dan kala itu di dalam kamarnya Cantika ketika dia sedang sendirian, tiba-tiba dia mendengar suara wanita menangis terseduh-seduh. Sontak Cantika pun langsung terdiam dan mencari dari mana sumber suara itu berasal. Dan ternyata suara itu berasal dari kamar sebelahnya, yaitu di kamar si Bila. Dan pikirnya mungkin si Bila ini sedang capek kerja atau ada masalah dengan pasangannya yang membuat dirinya itu menangis. Cantika mencoba untuk tidak terlalu ikut campur terlebih dahulu dan mungkin dia berniat besok akan menanyakan langsung kepada si Bila. Dia pun kemudian menarik selimut dan langsung segera tidur. Namun sialnya, ketika tengah malam sudah lewat dan waktu ketika itu sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi, Cantika terbangun gara-gara mengalami mimpi buruk. Dia pun kemudian segera duduk dan menenangkan napasnya. Kemudian setelahnya dia beranjak untuk mengambil air minum karena merasa haus. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan pintu dari arah luar. Ia pun heran siapa yang malam-malam begini datang bertamu. Apakah si Bella ataukah si Asmi yang mungkin ketakutan di dalam kamarnya sehingga mau meminta tidur bareng samanya. Cantika pun kemudian meletakkan gelas minumnya dan segera menghampiri ke pintu dan membuka kunci pintu kamarnya. Namun ketika pintu terbuka, dia terkejut ketika mendapati seseorang yang telah berdiri di sana, bukan Bella ataupun si Asmi, melainkan Pak Hadi yang tersenyum menyeringai ke arah dirinya. Dan tanpa aba-aba, Pak Hadi kemudian langsung membekap Cantika dengan menggunakan sapu tangan yang sudah diberikan obat bius agar si Cantika ini jatuh pingsan. Dan benar saja tidak menunggu waktu lama, Cantika pun langsung terkulai lemas tidak berdaya. Dan kala itu perbuatan Pak Hadi itu tidak diketahui oleh Asmi dan Bila. Dan setelahnya, Pak Hadi pun langsung membawa Cantika entah kemana. Namun sebelumnya, pintu kamar Cantika ditutup dengan kunci yang dibawanya tersebut, agar seolah-olah Cantika ini sedang pergi keluar tidak di dalam kamarnya. Hingga keesokan harinya, Asmi dan Bila ini dibuat heran pasalnya Cantika tiba-tiba gak pernah kelihatan usai berangkat bekerja maupun setelah pulang bekerja.
Bahkan sudah 3 hari setelahnya, gak ada tanda-tanda Cantika ada di dalam kosannya. Namun Asmi dan Bila berpikir tak mungkin Cantika pergi begitu saja dari situ tanpa pamit kepada mereka berdua jikalau dia mau pulang kampung. Hingga pada suatu malam, Asmi yang berdampingan dengan kamar Cantika yang kala itu juga belum kembali ke kamarnya, yang membuat Asmi dan Bila pun semakin penasaran dengan kepergian Cantika yang entah kemana. Saat itu Asmi sedang mainan HP sehabis waktu maghrib sambil makan malam karena dia capek baru pulang kerja. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara seperti orang yang sedang menangis terseduh. Dan saat dia menghentikan makannya, Asmi pun langsung ke depan kosan mencari sumber suara tadi. Dan ketika dirinya sudah berada di luar, ternyata suara itu malah semakin terdengar jelas. Namun dia tidak tahu suara itu berasal dari mana. Asmi pun langsung merinding dan buru-buru dia segera kembali masuk ke kamarnya dan mengunci pintu kamarnya dengan rapat-rapat. Dan dia yang awalnya hendak bergadang, akhirnya tidak jadi karena dia takut. Dia pun langsung menuju ke kasur dan langsung menutupi tubuhnya dengan selimut dan mencoba untuk segera tidur. Dan pada pagi harinya, ketika sudah jatuh tempo untuk membayar kosan, Pak Hadi pun datang ke situ. Dan dia pertama kali mengunjungi ke kamarnya si Asmi. "Mi, sudah waktunya bayar kosan." "Iya pak, bentar saya ambilkan uangnya dulu." Beberapa saat kemudian Asmi pun kembali keluar dan memberikan uang kosan itu pada Pak Hadi. "Oh iya pak, saya mau nanya, bapak tahu nggak Cantika kemana? Soalnya sampai saat ini dia belum kelihatan pak." "Loh, kamu nggak tahu? Si Cantika kan kemarin sudah pulang kampung. Apa dia nggak pamit sama kalian?" Jawab Pak Hadi berbohong untuk menutupi perbuatannya. "Saya nggak tahu pak, kok nggak izin sama kami dulu ya pak? Tega banget Cantika, pulang kampung nggak bilang-bilang." "Ya saya juga nggak tahu, malah bapak kira Cantika sudah pamitan sama kalian." Dan kala itu, Asmi pun hanya mengaku paham mendengar ucapan dari si Pak Hadi tersebut. Dan setelahnya Pak Hadi pun beranjak ke kamarnya si Bila untuk menagih uang bulanan kosannya juga. Dan singkat cerita, sialnya 1 minggu kemudian, kini giliran Bila yang menghilang juga entah kemana. Asmi pun kini hanya tinggal sendirian di kosan dengan jumlah 5 kamar yang kosong. Dia benar-benar heran setelah Cantika yang pulang tiba-tiba tanpa pamitan. Masa kini Bila pulang kampung juga tidak ngabarin. Alhasil Asmilah yang gantian digeniti oleh Pak Hadi. Dan dia baru paham bagaimana risihnya ketika mengalami hal itu. Dan tepatnya pada suatu hari, Asmi ini dikejutkan dengan kedatangan Pak Hadi yang secara tiba-tiba. Dengan dirinya yang membawa semangka yang kemudian diberikan kepada si Asmi. Asmi pun hanya menerimanya dan kemudian mengucapkan terima kasih. Dan tentu saja alasan Pak Hadi memberikan semangka kepadanya adalah karena dia katanya belinya terlalu banyak. Maka dia membagi semangka itu kepada si Asmi. Dan setelah kepergian Pak Hadi, Asmi pun kembali masuk ke dalam untuk segera memotong semangkanya dan langsung memakannya. Karena kebetulan cuaca hari itu sedang panas banget. Dan singkat waktu, ketika hari sudah mulai malam, tiba-tiba Asmi ini merasa pusing. Hingga pada akhirnya dia pun jatuh pingsan di kamarnya sendiri. Dan dalam pingsannya itu, dia didatangi oleh sosok yang menyerupai wajah Cantika. Yang wajahnya kala itu nampak pucat dan sayu. Kemudian sosok itu berujar minta tolong kepada si Asmi. Namun Asmi gak paham tentang apa maksud dari ucapan sosok itu. Hingga beberapa saat setelahnya, Asmi pun tersadar. Namun ada yang aneh dengan dirinya, karena ketika matanya menatap lengan dan kakinya sudah dalam kondisi terikat, bahkan mulutnya juga sudah terlakban. Dan bahkan pemandangan yang lebih mengerikan adalah ketika dia menatap ke depan, ada seseorang yang sangat ia kenal, yakni si Bila, yang baru beberapa hari lalu hilang tanpa jejak. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah pakaian yang dikenakan oleh Bila sudah compang-camping. Yang di situ juga sedang ada Pak Hadi yang dengan tega dan keji sedang menyetubuhi si Bila yang terlihat sudah lemas tidak berdaya. Bila hanya bisa menangis karena keadaannya juga sama seperti Asmi dengan kaki dan tangan yang sudah diikat. Matanya terus menitikkan air, tanda ia merasa kesakitan dan juga bersedih.
Asmi pun marah dan sedih melihat hal itu. Dia tahu bagaimana perasaan Bila saat itu. Namun dia tidak bisa menolongnya karena dia juga sama-sama terikat. Dan ternyata hilangnya Bila dan Cantika bukan karena mereka pulang kampung, melainkan karena mereka telah disekap oleh Pak Hadi. Bahkan tubuh Cantika juga sudah ada di situ. Namun wajahnya sudah pucat dan Asmi menduga kalau Cantika ini sudah meninggal dunia dan dibiarkan begitu saja di situ. Beberapa saat setelah Pak Hadi puas menyetubuhi si Bila, dia kemudian mendekat ke arah Asmi dan berujar kepadanya, "Tenang, besok giliranmu yang akan kusetubuhi. Tunggu saja sampai esok tiba," ucap Pak Hadi dengan nada remehnya. Saat itu Asmi langsung memberontak seakan minta tolong dilepaskan talinya. Namun Pak Hadi tidak peduli. Kemudian Pak Hadi berujar kembali kepada si Asmi, "Asal kau tahu, selama ini aku sudah melakukan pesugihan dan kematian istriku dulu adalah tumpal yang telah kupersembahkan. Dan kini giliran kalian yang akan menjadi tumpal selanjutnya," ucap Pak Hadi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Bahkan dia tertawa girang karena berhasil menyekap mereka semua. Dan setelahnya Pak Hadi pun beranjak keluar dari ruangan tersebut. Dan ternyata Asmi baru menyadari kalau mereka sedang berada di dalam kosan kamar nomor 3, yang selama ini mereka tahu bahwa kamar tersebut tidak ada penghuninya. Asmi kemudian mendekati Bila dan pandangan matanya seakan menyuruh Bila untuk kuat dan jangan menyerah. Asmi bertekad harus bisa keluar dari situ bersama Bila yang kelihatannya masih bisa diselamatkan. Usai dirinya celingukan ke sana kemari, tidak sengaja Asmi melihat ada penggaris besi di bawah dipan. Dia pun menggunakan itu untuk mencoba melepaskan ikatan pada Bila dan gantian Bila melepaskan ikatan pada si Asmi. Hingga pada akhirnya tali yang mengikat mereka pun akhirnya terlepas. Meskipun telapak tangan mereka merasa sakit setelah menggesekkan penggaris tersebut kepada tali yang mengikat tangan mereka. Dan kemudian Asmi pun berujar kembali kepada Bila untuk menguatkan dirinya agar berusaha kuat dan tegar agar mereka bisa kabur dari situ. Dan mereka harus membongkar semua kebusukan yang telah dilakukan oleh Pak Hadi. Dan kala itu Asmi mempunyai rencana dan akan melakukannya besok pagi saat Pak Hadi datang lagi ke kamar itu. Dan malam itu pun mereka memilih untuk berjaga-jaga dan tidak memejamkan mata walau hanya sebentar. Sehingga cerita pagi pun telah tiba. Dan kala itu Pak Hadi hendak membawakan sarapan untuk budak birahinya. Waktu itu Bila pura-pura masih dalam keadaan disekap dan Asmi bersembunyi di balik pintu yang sedang terkunci. Ketika Pak Hadi masuk ke dalam kamar tersebut dan menghampiri ke arah Bila, dia belum sadar kalau Asmi sudah tidak ada di kursi tempat dia menyekapnya. Dan dari belakang, Asmi dengan kuat-kuat langsung menendang kemaluan Pak Hadi dari belakang. Bahkan tak berhenti, Asmi kemudian dengan tangannya yang memegang sebuah pel-pelan yang ada di situ, langsung memukul kepala dan juga leher Pak Hadi, yang kemudian langsung tersungkur kesakitan, namun tidak pingsan. Bahkan setelahnya, Pak Hadi juga terkejut ketika melihat Bila yang tiba-tiba bangun. Dia tidak mengira kalau ikatan yang sudah dipasang padanya itu sudah lepas. Dan dengan beringas, Bila langsung melemparkan botol minuman keras bekas Pak Hadi minum minuman di situ ke kepala Pak Hadi. Dan setelahnya Asmi dan Bila pun langsung bangkit dan lari keluar dari kamar. Dan Pak Hadi gak bisa mencegah mereka berdua karena sedang merasa kesakitan. Tak lupa kemudian Bila langsung mengambil kunci kamar dan langsung mengunci kamar tersebut dari arah luar. Setelahnya mereka langsung berlari berteriak ke warga sekitar dengan kondisi pakaian mereka yang lusuh, apalagi si Bila yang bahkan pakaiannya sudah bolong-bolong. Warga pun langsung datang ketika mendengar teriakan dari mereka dan terkejut mendapati pakaian yang mereka kenakan. "Ada apa ini, Mbak?" "Pak, tolong kami, Pak. Tolong tangkap Pak Hadi yang sudah kami kunci di kamar itu," ujar Asmi kepada mereka sambil menunjuk ke kamar nomor 3. "Memangnya sebenarnya apa yang terjadi, Mbak?" "Dia jahat, Pak. Ternyata dia selama ini sudah melakukan pesugihan dan kematian istrinya sendiri adalah akibat dari ulahnya yang ternyata telah ditumbalkan oleh dia sendiri. Bahkan ini teman saya sampai disekap dan diperkosa. Namun teman saya yang satunya tidak bisa terselamatkan. Dia sudah meninggal dan diletakkan di dalam kamar itu," ujar Asmi panjang lebar kepada warga yang hadir di situ.
Mendengar hal itu, warga pun sontak langsung murka dan hendak menghajarnya. Kemudian Asmi dan Bila pun menyerahkan kunci kamar tersebut kepada para warga. Dan benar saja, ketika kamar itu dibuka, mereka mendapati ada salah satu wanita yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Dan di situ juga ada Pak Hadi yang terlihat masih saja kesakitan akibat ulah dari Asmi dan Bila tadi. Akhirnya mereka pun langsung mengejar Pak Hadi habis-habisan sebelum nantinya ia diserahkan ke pihak berwajib dan pastinya nanti dia akan mendekam di penjara. Dan setelah itu, ambulan pun datang ke situ untuk mengambil jasad Cantika yang akan dibawa terlebih dahulu menuju ke rumah sakit. Dan setelahnya nanti jenazah Cantika akan dikembalikan ke rumah orang tuanya yang ada di kampung halamannya. Sementara waktu itu, Asmi dan Bila dibawa ke warungnya milik Bu Sarti dan mereka ditenangin oleh Bu Sarti dan Nila. Namun di kejadian tersebut yang paling dirugikan di situ adalah si Bila yang sudah beberapa kali disetubuhi oleh Pak Hadi. Namun Asmi mencoba untuk menguatkan si Bila agar Bila ini tidak depresi. Hingga setelah rada tenang, Bila pun kemudian menghubungi orang tuanya untuk datang ke situ dan untuk membawanya kembali pulang ke kampung halamannya. Dan singkat cerita, beberapa hari setelahnya, setelah Bila memutuskan pulang kampung dengan orang tuanya, yang ternyata orang tuanya tidak menyalahkan atas apa yang menimpa si Bella, mereka justru menyemangati Bila untuk bisa bangkit dari masa terpuruknya itu. Begitu juga dengan Asmi yang memilih untuk resign dari tempat kerjanya di situ, dan dia pun memilih pamitan sama Nila dan Bu Sarti bahwa dirinya hendak pulang kampung. Bu Sarti, Mbak Nila, aku pamit pulang kampung dulu ya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak karena kalian selama ini benar-benar baik sama aku di sini. Iya Mbak Asmi, sama-sama, jawab Bu Sarti. Asmi, jangan lupa nanti kabarin aku kalau sudah sampai rumah ya. Dan aku harap kamu tidak ngelupain aku setelah nanti tinggal di kampung, ucap si Nila. Tenang aja lah, aku gak bakal ngelupain kamu kok. Aku kan udah punya nomor kamu. Nanti aku bakal sering ngasih kabar kamu deh. Dan setelah itu, Asmi pun langsung beranjak pergi, meninggalkan kosan yang telah membuatnya mengalami kenangan buruk di situ. Dan dalam perjalanan pulangnya, dia baru sempat mengabari kepada Ana dan Pupu di rumah tentang apa yang telah menimpa mereka bertiga. Dan mereka sedih mendengar kabar itu. Setelahnya Asmi pun mutusin untuk segera tidur selama perjalanan. Dia mencoba untuk melupakan kejadian kelam itu. Dan semenjak itulah kosan yang tadinya ditinggali mereka jadi terbengkalai, tidak ditempati lagi, dan bahkan tidak ada yang mengurus. Akhirnya banyak kejanggalan yang terjadi di dalam kosan itu. Bahkan banyak warga tetangga yang sering melihat penampakan sosok-sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Beberapa dari warga yang melihat sosok tersebut ada yang menyimpulkan kalau sosok tersebut adalah jelmaan dari istrinya Pak Hadi yang katanya telah ditumbalkan oleh Pak Hadi sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa sosok itu adalah arwah dari Cantika yang tewas setelah disetubuhi oleh Pak Hadi. Namun untuk kebenarannya mereka tidak tahu karena itu semua hanyalah spekulasi mereka masing-masing. Dan singkat waktu, kabarnya beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Hadi ditemukan tewas mengenaskan di balik jeruji penjara usai mengalami penyakit yang aneh, yaitu kemaluannya yang mendadak bengkak seperti balon dan ada bekas luka cakaran dan juga cekikan yang ada di leher dan beberapa di bagian tubuhnya. Dan entah apa yang dialami Pak Hadi sampai dirinya itu meninggal dalam keadaan tragis begitu. Dan itulah akhir hayat dari Pak Hadi yang ternyata telah melakukan pesugihan dan menumbalkan istrinya sendiri, bahkan mencelakai penghuni kos yang menempati kosan yang dimilikinya. Dan itulah kisah yang Mang Ripan dapatkan dari salah seorang narasumber yang Mang Ripan samarkan namanya menjadi nama Asmi. Dan pesan Asmi kepada kita adalah bagi siapapun yang sedang merantau dimanapun, terutama bagi wanita, harap selalu berhati-hati ketika menerima pemberian dari orang yang menurut kata hati orang itu mencurigakan. Dan berhati-hatilah kepada siapapun karena bisa saja orang yang ada di sekitar kita mempunyai rencana busuk yang bahkan kita sendiri tidak mengetahuinya. Jagalah diri baik-baik dimanapun kita berada dan perbanyaklah doa dan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Tamat
kisah pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.